warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saudara yang soleh dan solihah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita bab 2 ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita seperti biasa, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di video kali ini kita akan coba mereview atau mempelajari ulang seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari di bab 2 secara singkat. Kalau gitu langsung saja kalian buka buku paket kalian ya. Halaman 17 mengenai menguraikan informasi dalam buku melalui kata tanya. Nah, seperti yang sudah kita pelajaran kemarin, ada 6 aspek kata tanya yang bisa kita gali atau yang bisa kita temukan untuk menemukan sebuah informasi dalam sebuah teks. Ada apa aja aspeknya, masih ingat kan? Ya, aspek apa, di mana, kapan, mengapa, siapa, dan bagaimana. Nah, ke-6 aspek ini atau ke-6 kata tanya ini kita gunakan untuk mempermudah kita menemukan sebuah informasi di dalam teks. Jadi misalnya ada sebuah teks nih, kita mau tahu kira-kira informasi apa sih yang kita dapat dengan membaca teks itu. Nah, kata tanya apa membantu kita untuk menemukan penjelasan mengenai isi teks tersebut. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan kata tanya apa yang dijelaskan dari teks tersebut. Begitu juga dengan aspek-aspek lainnya ya, seperti aspek di mana menunjukkan informasi ke kita tentang tempat, siapa tentang orang atau tokoh, bagaimana tentang cara atau proses, mengapa tentang sebab atau akibat suatu hal terjadi, dan kapan membantu kita menemukan informasi tentang waktu. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, setelah kita berhasil menemukan informasi di dalam teks tersebut menggunakan aspek-aspek yang 6 tadi, kita bisa mengklarifikasikan informasinya. Kita udah pelajarin ya di minggu sebelumnya. Kalian masih ingat kan cara mengklarifikasi informasi dalam sebuah teks? Yang pertama, kita tentukan dulu informasi apa yang mau kita cari dalam teks tersebut. Kita bisa menggunakan ke-6 aspek yang sudah kita pelajari tadi. Nah, dengan ke-6 aspek ini kita bisa menggunakannya sebagai kata tanya untuk menemukan informasi dari sebuah teks. Contohnya, kita bisa menggunakan aspek apa untuk menemukan informasi tentang penjelasan atau apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Seperti ini ya, sudah kita pelajari seperti kemarin. Begitu juga dengan aspek siapa, di mana, bagaimana, dan juga seterusnya. Jadi cara mengklarifikasinya, kita tinggal memasukkan aspek kata tanya dalam teks tersebut. Seperti ini, apa yang dijelaskan dalam buku tersebut. Setelah itu kita cari di dalam teksnya, kira-kira yang dijelaskan teks ini tentang apa. Kita temukan ya tentang buku ensiklopedia. Lalu kita tinggal jawab. Jadi cara mengklarifikasikannya, kita menggunakan ke-6 aspek tanya tersebut, lalu tinggal kita cari jawabannya di dalam teks tersebut. Nah, setelah kita mengklarifikasi informasinya ke dalam bentuk tabel untuk lebih mudah ya. Jadi kita tulis informasinya dan juga kita tinggal centang nanti aspeknya aspek apa. Setelah kita isi tabel ini, setelah kita buat semua informasinya, kita bisa menyampaikan hasil klarifikasi informasi tadi. Caranya kita tulis ulang ya. Kita rapikan lagi teks kita. Jika tadi kita tulis dalam bentuk tabel atau bentuk seperti ini, sekarang tinggal kita rapikan ke dalam sebuah tulisan. Kita tulis kalimatnya menggunakan kalimat yang baku ya, atau kalimat formal, kalimat yang sopan. Contohnya seperti ini ya, seperti yang sudah kita pelajarin kemarin. Jadi kita tulis ulang, kita buka dengan kalimat sapaan, lalu kita tulis nama kita. Setelah itu kita sampaikan maksud kita untuk mempresentasikan hasil klarifikasi informasi. Nah, tinggal kita masukkan judul teksnya atau judul bukunya, lalu siapa penulis teks atau buku tersebut. Jadi jika kalian ingin mengklarifikasi informasi dari sebuah teks, kalian tinggal tulis judul teksnya dan juga penulisnya ya jika memang ada.
Tapi kalau kalian mengklarifikasinya dari sebuah buku, kalian bisa tulis judul bukunya, penulisnya, serta penerbitnya, seperti yang ada di contoh ini ya. Setelah itu tinggal kita masukkan nih informasinya dalam aspek-aspek apa saja. Misalnya contohnya, informasi yang tergolong aspek apa dalam buku ini yaitu, nah tinggal kita sebutkan di sini informasi apa yang termasuk dalam aspek apa. Begitu juga dengan selanjutnya, informasi apa yang termasuk dalam aspek siapa. Nah, contohnya kalau kita ambil dari teks yang sebelumnya yang ada di halaman 22, di sini ada aspek apa ya? Apa yang dijelaskan dalam buku tersebut? Permainan tradisional Indonesia. Jadi, permainan tradisional Indonesia ini masuk ke dalam aspek apa? Nah, tinggal kita masukkan ke dalam teks ini. Informasi yang tergolong aspek apa dalam buku ini yaitu permainan tradisional Indonesia. Begitu juga dengan yang aspek siapa. Informasi yang tergolong aspek siapa dalam buku ini yaitu Satya dan Dita. Masuk ke dalam aspek siapa ya. Dan seterusnya. Jadi kalian harus menemukan aspek-aspeknya dulu, informasi-informasi yang termasuk ke dalam aspek-aspek ini ya. Setelah itu baru bisa kalian tulis ulang ke dalam bentuk kalimat seperti ini. Setelah selesai memasukkan semua aspeknya, tinggal kalian tutup seperti ini ya. Itulah beberapa informasi yang saya dapat dari buku yang berjudul Teman Baikku. Oke, jadi seperti itu ya. Di bab 2 ini kita belajar tentang cara menemukan informasi, mengklarifikasikannya, dan juga menyajikannya. Hal yang pertama harus kalian pahami adalah keenam aspek tadi. Siapa, di mana, apa, bagaimana, mengapa, dan kapan. Jadi diingat ya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita pahami dulu keenam aspeknya. Setelah itu kita baca teksnya secara keseluruhan untuk menemukan informasi. Kira-kira apakah di dalam teks tersebut mengandung atau terdapat informasi mengenai 6 aspek kalimat tanya tadi atau tidak. Jika memang masuk, kita bisa klarifikasikan informasinya ke dalam sebuah tabel. Jadi kita masukkan informasinya, lalu aspeknya aspek apa? Apakah itu aspek siapa, atau di mana, kapan, apa, dan seterusnya. Setelah kita masukkan ke dalam tabel, tinggal kita tulis ulang ke dalam bentuk kalimat-kalimat baku, kalimat formal, kalimat yang sopan untuk menyampaikan hasil klarifikasi tersebut. Oke anak-anak, cukup sampai di sini dulu ya review kita hari ini. Jika kalian memang masih ada yang belum paham atau masih bingung, silahkan tanya langsung ke Ustazah ya. Bisa tanya di kolom komentar atau langsung WA Ustazah. Oke anak-anak, kalau gitu sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.